An-Nazim, yakni As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmati. Tafsilu ashrin minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Azrailu Munkar Nakiru wa Rakibu wa Kadah Atidu Malikun wa Ridwanuh Tadah. Tafsiru ashrin minhum Jibrilu. Tafsiru ashrin, adapun rincian 10 malaikat, minhum di antaranya Jibrilu, malaikat Jibril. Yang pertama malaikat Jibril. Mikalu, yang kedua malaikat Mikail. Israfilu, yang ketiga malaikat Israfil. Azrailu, malaikat Azrail. Munkar Nakirun, malaikat Munkar. Yang kelima Nakirun, Munkar Warakibun, Rakib, malaikat Emang masih zaman kata-kata. Wakada, dan demikian juga Atidu, malaikat Atid. Malikun, malaikat Malik. Waridwan ihtada, dan malaikat Ridwan ihtada, mengikuti. Maksudnya kesepuluh itu nama malaikat. Jadi kalau ditanya berapa jumlah malaikat yang wajib untuk diimani oleh orang mukallaf, jawabannya ada 10. Ditanya mana buktinya, baca nazamnya. Tafsilu ashrin minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Azrailu Munkar Nakiru wa Rakibu wa Kadah Atidu Malikun wa Ridwanuh. Ada kalau itu kesal belajar di mana kau? Udah. Begitu ya. Jadi tahu berdasarkan dalil. Sama dulu seperti kita waktu di pondok. Seperti misal Alfiyah itu kita punya keterangannya. Semisal kenapa ini kalimat disebut kalam? Mana dalilnya? Kita sebutin kalamuna lakum mufidun kastaqim disebut. Ini mubtada, mana buktinya kalau ini mubtada? Kita baca lagi nazamnya. Lengkap dengan dalil. Jadi biar tong kosong, biar jangan tong kosong cari buktinya. Tapi ngomong tapi benar-benar ada isinya. Beserta dengan dalil. Kayak kemarin kita bicara tentang masalah bahwa Tuhan atau Allah itu ada. Kita bilang kalau itu ada. Dari mana? Jangan bilang dari bapak buang. Kita udah nggak. Kita udah tahu dari dalilnya bahwa Allah memang ada. Allah itu esa. Mana buktinya bahwa Allah itu ada? Kita sebutkan Allah berfirman innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni. Jadi udah lengkap dengan dalil dalilnya. Kita yakin dengan belajar tauhid ini Allah itu memang ada. Kalau udah tahu dari mana malaikat 10 nih ngomongnya. Itu begitu. Asyarhu, penjelasan. Yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas setiap orang mukallaf akil balik. Kita kan akil nih, agak gila. Ada di sini? Enggak ada. Namanya orang mukallaf itu berakal balik. Ya, enggak cuma berbalik doang, tapi berakal. Wajib atas setiap orang yang mukallaf ayya'taqidah, harus yakin, harus meyakini. Meyakini apa orang yang mukallaf ini? Asyratan minal malaikati ala wajhi tafsir,
kepada 10 dari para malaikat wajib harus meyakininya ala wajib tafsir secara rinci. Tuh, kita nih orang mukallaf, berakal, balik. Udah pada balik ini, udah pada balik, udah Bangkok mana ya? Bangkok kan. Wajib apa? Wajib meyakini malaikat itu ada 10 dan wajib meyakini malaikat yang 10 wajibnya secara rinci. Secara rincinya ini bagaimana? Bima'rifati asma'ihim, dengan mengetahui nama-nama malaikat. Kita tahu nama-nama malaikat. Jangan sampai di kalangan kita tak ada yang tahu nama-nama malaikat. Malaikat ada berapa? Nah, sekarang kan media sosial lagi ramai kayak begitu, nanya-nanya masalah mendasar tapi tidak bisa menjawab. Nama malaikat ada berapa? Orang mukallaf wajib tahu. Jawab 10. Tahunya harus dengan rinci. Jadi tahu dengan namanya. Siapa aja yang 10? Yang pertama Jibrilu, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini adalah wahwa malakul wahyi, malaikat yang membawa wahyu. Ya, bukan bawa wahyu, kalau bawa wahyu dibawa-bawa. Ini wahyu firman Allah, itu malaikat Jibril. Juga malaikat Jibril adalah malaikat as-safiru bainallahi wa anbiya'ih, malaikat mediator. Kalau bahasa sekarangnya mediator. Kalau maknanya as-safir itu utusan atau penghubung. Bahasa orang berdurenan itu sekarang udah mediator ngomongnya. Mediator antara siapa? Bainallahi wa anbiya'i, antara Allah dan para nabi-nabinya Allah. Tuh malaikat Jibril, malaikat membawa wahyu, malaikat yang menjadi mediator, penghubung, utusan antara Allah dan para nabi. Mana buktinya? Begitu. Mana dalil Al-Qur'annya? Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, qul, katakanlah olehmu wahai Nabi Muhammad, man kana aduwwan li Jibril, orang yang memusuhi kepada malaikat Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika, sesungguhnya malaikat Jibril telah menurunkan atau telah menempatkan kepada Al-Quran ala qalbika, atas hatimu, yakni hatinya Nabi Muhammad. Jadi ayat ini ayat yang mengatakan fa innahu nazzala ala qalbik. Al-Quran ditempatkan oleh malaikat Jibril itu kepada hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti malaikat Jibril adalah malaikat wahyu yang membawa wahyu, dan malaikat yang menjadi mediator antara Allah dengan nabi-nabi. Nah, malaikat Jibril melakukan itu biiznillah, dengan berdasarkan izin Allah, dan juga musaddiqan, seraya membenarkan, lima, untuk sesuatu baina yadayhi, yang ada di hadapan Allah. Surah Al-Baqarah ayat 97. Tuh dalilnya bahwa malaikat Jibril itu malaikat wahyu. Wa yusamma ar-ruhal aminah, dan juga malaikat Jibril dinamai dengan ruhul amin. Namanya pertama ada Jibril, nama yang kedua ruhul amin. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa innahu latanzilu rabbil alamin, sesungguhnya Al-Quran diturunkan dari Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Nazala bihir ruhul amin, turun dengan membawa Al-Quran siapa? Ruhul
Nah itu nama juga malaikat. Jadi pertama namanya Jibril, kedua namanya Ruhul Amin. Berdasarkan ayat ini, ala qalbika, atas hatimu Nabi Muhammad, litakuna minal mundirin, agar supaya engkau yakni Nabi Muhammad minal mundirin, memberi peringatan kepada umat. Jadi Al-Quran diturunin kepada hati Nabi biar Nabi memberi peringatan kepada umat. Nama lain yang kedua malaikat Jibril, Ruhul Amin. Ya namanya apa? Ruhul Amin. Ini surah Asy-Syu'ara ayat 192, 193, 194. Wa yusamma, dan juga malaikat Jibril dinamai dengan Ruhul Qudus, dinamai Ruh Kudus. Beda kan ya sama Roh Kudus, beda. Ya, ini Ruhul Qudus.